Nah, saya mendorong Bapak Ibu sekalian, entah Bapak Ibu memikirkannya seorang diri atau mungkin berkomunikasi dengan istri, cobalah lalu evaluasi, lalu ajak istri atau suami berbicara, iya ya, sebetulnya keluarga seperti apa yang kita inginkan. Kita pengen punya keluarga yang penuh pengertian. Misalkan, jadi kita tidak bicara yang muluk-muluk lah ya. Kita bicara mengenai keluarga yang penuh pengertian satu dengan yang lain. Kita ini seringkali salah paham loh. Setelah diurus kita berkelahi, diurus ternyata penyebabnya tidak jelas. Tapi udah ribut, piring udah pecah, penyebabnya tidak jelas. Oke. Lupa juga. Ya kadang-kadang lupa masalahnya apa, tapi udah rame. Awalnya apa tidak jelas, tapi yang penting ujungnya rame ya. Nah, kita mesti harus coba detailkan, beri gambaran yang detail. Kalau perlu komunikasikan dengan istri dan anak-anak. Ayo bicara. Ya kita kan lelah punya persoalan terus-menerus. Kenapa sih kita ayah ibu itu sering kali teriak-teriak, sering kali salah paham, sering kali gebrak meja? Penyebabnya apa? Jangan-jangan ini hanya salah paham dan miskomunikasi. Kita pengen punya keluarga yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita jangan acuh tak acuh, kita jangan mengabaikan satu dengan yang lain. Kita pengen punya keluarga yang saling menghormati. Bagaimana dengan anak-anak, apakah hormat kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua terhadap anak, bagaimana penghargaannya. Ada banyak gambaran yang kita harus terangkan, harus kita deskripsikan seperti apa gambaran dari keluarga yang kita inginkan. Kita merindukan memiliki keluarga yang samawa, ya, sakinah, mawadah, dan warahmah. Kita pengen keluarga yang tenang, tentram, damai, kemudian penuh dengan cinta kasih, dan penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat. Nah, itu kita harus buka, kita harus hadapi. Kalau itu belum kita capai, jangan ditutupi lalu seakan-akan kita tidak punya masalah, seakan-akan kita tidak punya persoalan. Kalau memang kita punya persoalan, ya sudah, ayo dibuka, ayo dilihat sama-sama. Harusnya kita pengen punya keluarga yang tenang, yang damai, yang tentram, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan pengertian, penuh dengan perhatian, penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat dan sebagainya. Apakah itu sudah tercapai atau belum? Nah, kalau belum, ya ayo kita bicara. Saya mendorong tahun ini suami istri banyaklah berkomunikasi. Sampaikan, kita mendengar lebih banyak. Ya, salah satu kunci komunikasi itu adalah mendengar lebih banyak ketimbang kita berbicara. Ya, kita mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk membantah. Coba ayah sebetulnya bagaimana ya, kita udah menikah 20 tahun. Menurut ayah apa yang kurang, apa yang perlu kita perbaiki, lalu ayah bicara, ya jangan dibantah. Oh enggak, ayah salah paham, wah ribut ya, ditanya baik-baik, dijawab baik-baik, oh enggak, ayah itu salah paham, harusnya begini dan sebagainya, ujungnya ribut. Nah, kita harus mendengar lebih banyak untuk memahami dan untuk mengerti akan setiap apa yang menjadi ungkapan dari setiap anggota keluarga kita. Dengarkanlah anak-anak. Anak-anak, apa yang kalian inginkan? Kalian ingin keluarga ini keluarga yang hangat. Kita ingin keluarga yang saling memperhatikan. Kita ingin keluarga yang saling menopang. Nah, kita mesti mendeskripsikan dengan baik, kita mesti harus merinci dengan baik. Kita ingin keluarga yang hangat, kita ingin keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, tidak ada teriakan, tidak ada pintu digebrak. Kita ingin keluarga yang saling memaafkan, kita perlu keluarga yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita pengen satu keluarga yang saling tolong menolong satu dengan yang lain, dengan acuh tak acuh, jangan mengabaikan. Kita pengen menjadi keluarga yang saling menopang satu dengan
dengan yang lain, saling menghibur satu dengan yang lain. Jangan kalau ada yang satu mendapatkan masalah, kan aku sudah bilang, rasain, sudah bilang, diberitahu ngeyel, ya aku sudah beritahu berkali-kali ternyata seperti itu. Nah, kita mesti deskripsikan. Kita pengen keluarga yang seperti apa? Kita pengen keluarga yang ragamnya seperti apa? Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, ya repot. Nah, kita harus betul-betul jaga itu. Tujuan berkeluarga itu jaga. Itu kita jaga baik-baik. Kita lalu fokus, kita upayakan dengan sebaik-baiknya. Komunikasikan, ya, bersama-sama dengan anggota keluarga yang lainnya. Dengarkan ketika suasana baik, ya, musim hujan, ya, gorenglah pisang, buatlah kopi panas atau teh panas, duduk di beranda sambil menghitung berapa tetes air yang jatuh dan sebagainya. Lalu kita ngobrol dengan rileks. Biarkan istri berbicara, biarkan suami berbicara, jangan tersinggung. Ya, jangan lalu panas hati, jangan, loh kok bapak nyalakan saya, loh kok ibu nyalakan saya. Kita mendengar untuk memahami. Ya, memang ketika kita ingin memperbaiki, salah satu hal yang kita lakukan kalau kita ingin memperbaiki memang harus dikoreksi. Ya, kalau kita punya mobil, lalu kita lihat mobil kita bawa ke bengkel. Kita katakan, Pak montir, ini mobil saya jalannya tidak beres. Hal pertama, sebelum montir itu memperbaiki, dia akan cari kesalahannya. Oh, salahnya di sini, Pak. Ini businya harusnya 4, cuman ada 2 misalnya. Yang 2 hilang, nggak tahu kemana. Nah, salah satu hal yang memang untuk memperbaiki adalah dengan mencari di mana letak kesalahannya. Nah, cuman repotnya begini, kita ini paling tidak aman, paling tidak suka kalau diberitahu kesalahannya. Ya, kadang-kadang Anda katakan, ayah, itu kalau ngomong terlalu keras. Loh, tapi kan maksud saya baik. Loh, yang namanya dikoreksi. Oh iya, maafkan ayah ya. Sebetulnya maksud ayah baik, tapi ya karena kebiasaan atau karena apapun jadi ngomongnya terlalu keras. Nah, izinkan anggota keluarga kita itu berbicara kepada kita, lalu mengungkapkan hal-hal yang kita lakukan yang mengganggu mereka. Nah, kita harus punya kebesaran hati. Kita harus punya kebesaran hati, Mas Anton. Kalau kita ingin memperbaiki keadaan keluarga kita, kita harus siapkan kebesaran hati dan kita mendengar akan anggota keluarga kita yang lainnya, memberikan masukan, memberikan koreksi, memberikan penelaahan. Ini loh yang sebaiknya ayah lakukan, sebaiknya ibu lakukan dan sebagainya. Jadi kita mesti rinci. Dan ketika kita rinci apa yang kita ingin capai, nanti kita akan ketemu, ini loh, hal-hal yang kita harusnya tidak kita lakukan lagi.